أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan ungkapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, limpahan rahmat, hidayah, kenikmatan, baik itu berupa kesehatan, begitu juga umur yang panjang, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan, kita kembali berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat dan salam semoga juga senantiasa tercurahkan, kita limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi rahmatan lil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita pada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tapi sebenarnya pada malam hari ini masih lanjutan atau ada kaitannya dengan pembahasan kita yang lalu. Dari hadis di hadis kedua, begitu juga di hadis yang ketiga, yang mana pada pekan sebelumnya kita membahas tentang Islam, kita membahas tentang iman, kemudian kita mengumpamakan bahwasanya Islam itu ibarat sebuah bangunan yang pondasinya itu terdiri daripada syahadat, terdiri daripada sholat, zakat, haji dan puasa di bulan suci Ramadan. Begitu juga kita mengibaratkan bahwasanya Islam dan iman itu ibarat sebuah pohon yang berdiri kokoh. Berdiri kokoh dengan kita mengamalkan daripada rukun Islam, kemudian juga kita memperkuatnya dengan rukun iman. Tapi yang namanya bangunan atau yang namanya pohon biasanya ada, kalau pohon ibarat ada hama atau penyakit yang mungkin bisa membuatnya roboh. Begitu juga bangunan, seperti syahadat. Jadi meskipun kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang paling agung, yaitu nikmat Islam. Jadi nikmat Islam itu adalah kenikmatan yang paling agung ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak saudara-saudara kita, mungkin orang terdekat kita yang belum mendapatkan kenikmatan tersebut. Jangankan kita, orang yang paling berjasa di kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang rela bertaruh nyawa untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan kaum kafir Quraisy, itu bahkan belum mendapatkan kenikmatan tersebut. Rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kafir Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam. Tapi sampai akhir hayat beliau belum diberikan hidayah untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Makanya itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sungguhnya engkau Muhammad tidak akan memberikan hidayah bahkan kepada orang yang telah engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kita sangat patut bersyukur ya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah Islam dan hidayah iman. Tapi jangan kita lalai. Jangan kita merasa sudah masuk ke dalam agama Islam dan selamanya kita akan dalam agama Islam sampai kita meninggal. Tidak. Yang namanya Islam ada yang namanya juga pembatal-pembatal keislaman. Syahadat ada pembatal-pembatal yang perkara-perkara yang bisa membatalkan syahadat kita. Sebagaimana puasa,
ada pembatal-pembatalnya, sebagaimana sholat ada pembatal-pembatalnya. Begitu juga dengan syahadat, ada pembatal-pembatalnya. Nah, memang sebenarnya masuk Islam itu sangat mudah ya, sangat mudah. Tinggal kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, nah, itu sudah dianggap login, nah, sudah dianggap masuk dalam Islam. Nah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu kita sudah dianggap masuk ke dalam agama Islam. Nah, tapi ada juga pembatal-pembatalnya. Nah, pembatal, dan itulah yang insya Allah kita akan jelaskan secara ringkas daripada pembatal-pembatal keislaman atau hal-hal perkara-perkara yang bisa membatalkan syahadat kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembatal keislaman itu ada banyak sekali, ada 100 lebih kata para ulama. Nah, tapi di sini yang akan kita ungkapkan, yang kita jelaskan adalah pembatal-pembatal keislaman yang mungkin sering orang secara tidak sadar itu melakukan hal tersebut. Nah, baik itu dari segi perbuatan, baik itu dari segi perkataan, ataupun keyakinan. Nah, jadi pembatal keislaman itu bisa berasal daripada perbuatan kita, bisa berasal daripada ucapan kita, atau bahkan bisa berasal daripada hati kita atau keyakinan kita. Di antara pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama, yaitu yang pertama min nawaqid al-Islam, yaitu asyirku fi ibadatillah. Nah, ini salah satu pembatal keislaman adalah syirik, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Nah, tidak hanya dalam peribadatan. Yang namanya syirik itu, sebagaimana definisi syirik oleh para ulama disebutkan, taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan Allah dengan selainnya, yang mana pada perkara-perkara yang memang kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita menyamakan Allah dengan selainnya atau dengan makhluk ya, selain daripada Allah itu pada perkara-perkara yang mana perkara itu harusnya hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala, hanya khusus ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita beribadah, itu ibadah kita hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Simana sering kita mungkin diantara kita membacanya dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku dan hidupku hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain daripada Allah. Nah, itu termasuk syirik. Yang perlu kita ketahui dari pengetahuan tentang syirik, bahwasanya syirik itu ada dua ya. Saya sempat singgung di beberapa hari yang lalu. Syirik itu ada dua. Ada yang namanya asyirkul akbar atau syirik besar, ada yang namanya asyirkul asghar, syirik kecil. Nah, apa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar? Nanti kita jelaskan apa saja sih yang termasuk syirik akbar dan apa saja sih yang termasuk syirik asghar. Nah, apa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar? Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu yukhallidu fa'iluhu minan nar. Ayat yang pertama, yukhriju fa'iluhu minal Islam. Syirik akbar itu akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan perkara yang mana perkara itu adalah syirik akbar, syirik besar, maka itu pelakunya akan keluar dari agama Islam. Adapun syirik kecil, la yukhriju fa'iluhu minal millah, itu tidak akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, tingkatannya syirik asghar itu tidak mengeluarkan kita, tidak mengkafirkan pelakunya, tapi dia tingkatannya lebih besar daripada dosa besar, lebih dahsyat daripada dosa besar. Kemudian yang kedua, syirik akbar itu yukhallidu fa'iluhu finnar, akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Nah,
Jadi ada orang yang melakukan perkara syirik akbar, syirik besar, dan dia tidak bertobat, lalu dia meninggal, maka itu akan mengekalkan dia di dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha," dalam surah Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun syirik asghar ataupun syirik kecil, itu la yukhlidu fa'iluhu finnar, tidak akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Mungkin dia masuk neraka, tapi setelah dibersihkan di dalam neraka, diazab, dihukum, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mungkin mengampuni setelah dia disiksa dalam neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan di dalam surga. Sebagaimana pelaku-pelaku ke dosa besar, ya, itu tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Dia dicuci dulu, ya, tapi dicucinya, ya, kita jangan sangka kita menganggap remeh sebuah dosa. Kata Nabi SAW, kita semua nanti akan masuk neraka, surga. Jadi tidak apa-apalah kita melakukan 1-2 dosa, ya. Paling nanti di neraka kita disiksa sebentar. Tidak. 1 hari di neraka seperti 1000 hari di dunia. 1000 tahun, afwan. 1 hari di neraka seperti 1000 tahun di dunia. Nauzubillah min dzalik. Dan dosa yang paling siksa yang paling ringan di neraka itu adalah kita menginjak bara api, baru yang mendidih itu adalah otak kita, kepala kita. Itu yang paling ringan. Jadi bayangkan kalau ada yang mencoba-coba, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu. Kemudian perbedaan yang selanjutnya antara syirik besar dan syirik kecil adalah pelaku syirik besar itu maka akan dihapuskan semua amal ibadahnya, akan menghapuskan seluruh amal ibadahnya. 40 tahun dia sholat, 40 tahun dia puasa, zakat, dan lain sebagainya, kemudian dia melakukan perkara syirik besar, maka terhapus seluruh amal ibadahnya yang telah dia lakukan selama ini. Adapun syirik kecil, maka itu hanya menghapus amalan yang dia lakukan pada saat itu, disertai dengan syirik kecil. Contoh misalnya seseorang yang sholat tapi dia niatnya karena riya, ada riya, ya, ingin dipuji, ingin disanjung, maka menghapuskan amal ibadah, amal sholatnya pada saat itu juga. Nah, seperti itu. Dia bersedekah hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang membesar, dan lain sebagainya, ingin mendapatkan pujian, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan pahala daripada sedekahnya itu dihapus. Berbeda dengan orang yang melakukan syirik akbar, itu menghapuskan seluruh amal ibadahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau Muhammad, bahkan Allah mengatakan kepada Muhammad, jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, maka Allah akan menghapus amal ibadahmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Nah, meskipun ada perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya, tapi hendaklah kita tidak menganggap remeh juga yang namanya syirik kecil. Nah, kemudian apa sih contoh-contoh perbuatan-perbuatan syirik yang mungkin di antara kita banyak yang dilakukan oleh saudara-saudara kita? Contoh saya syirik kecil dulu, ya, seperti menggantung jimat biasanya ada di badan saya, atau ada anak kecil, anak bayi yang baru lahir, kemudian diikatkan seperti benang. Nah, itu katanya untuk penolak bala, ya kan? Itu banyak itu. Bahkan ada itu yang sampai dia besar dewasa itu dipakai di kakinya. Nah, kata Rasulullah SAW, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantung jimat, maka sungguh dia melakukan kesyirikan. Nah, itu banyak itu, seperti itu, ya, dianggap sebagai penolak bala atau bisa menyembuhkan. Kalau misalnya dia memakai, kan pernah ada itu dijual semacam gelang, dia terbuat dari magnet. Kalau memang ada bukti ilmiah dari kedokteran bahwasanya ini bisa
menyembuhkan beberapa penyakit, maka itu tidak masalah. Nah, tapi kalau tidak ada bukti ilmiah, cuma semacam benang saja diikatkan, mungkin sudah dijampi-jampi lah misalnya kan, kemudian diikatkan kepada anak bayi, anak kecil untuk penolak bala, maka itu termasuk kesyirikan. Atau misalnya untuk katanya bisa menyehatkan, maka itu termasuk kesyirikan. Atau percaya seperti dulu yang pernah viral batu ponari. Nah, itu batu ponari ya, itu cuman batu biasa, tapi mungkin kata orang memang ada yang sembuh ya, itu tergantung sugesti. Jadi memang sugesti juga itu mempengaruhi biasa tingkat kesembuhan seseorang ya, sugesti. Jadi sugesti dia selalu berhusnudzon akan sembuh dengan itu. Nah, tapi itu bisa menyebabkan kesyirikan karena tidak ada bukti ilmiah dari kedokteran. Hanya begitu biasa dicelupkan di air kemudian diminum. Nah, seperti itu. Jadi dia percaya bahwasanya batu itu ada khasiat bisa menyembuhkan, padahal tidak ada bukti ilmiah dari kedokteran yang sudah diteliti dan lain sebagainya bahwasanya batu ini bisa menyembuhkan, semacam obat lah. Nah, itu termasuk kesyirikan semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk syirik, perkara syirik yang perlu kita hindari bahwasanya kan tadi namanya definisi syirik adalah menyamakan Allah dengan selainnya, baik dalam hal peribadatan, dalam hal keyakinan bahwasanya kita meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur rezeki, bisa mengatur hujan, bisa mengatur alam semesta. Nah, itu namanya semua adalah definisi daripada syirik. Artinya menyamakan Allah dengan selainnya. Nah, itu yang perlu kita pahami tentang syirik. Nah, kunci daripada syirik adalah kita menyamakan Allah dengan selainnya. Seperti contoh bahwasanya seperti pernah saya singgung sebelumnya, ada ucapan yang itu termasuk syirik. Ketika ada sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasul. Mendengarkan perkataan itu, apa kata Rasulullah SAW? Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Jadi karena kata-kata itu Masya Allah, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasul. Jadi kata Nabi SAW, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Seperti orang yang mengatakan, seandainya bukan karena satpam, mungkin pencuri akan masuk. Itu kata-kata syirik menurut para ulama. Kecuali kalau kita mengatakan seandainya bukan karena Allah, kemudian ada satpam, maka pencuri tidak akan masuk. Karena kata-kata dan, artinya dan itu menyamakan. Beda kalau kata-kata kemudian. Jadi ada urutan. Si Anu juara 1, kemudian yang juara itu si A, kemudian si B. Artinya si A juara 1, kemudian si B. Kecuali kalau kita mengatakan yang berhasil itu si A dan B, berarti sama-sama berhasil. Jadi ada kalimat dan itu ada penyetaraan, penyamaan. Beda kalau kata-kata kemudian ada urutan. Maka kita dilarang oleh para ulama mengatakan seandainya bukan karena Anu, pasti aku sudah celaka. Seandainya bukan karena si ini, pasti aku sudah meninggal. Yang dianjurkan para ulama, kita menyebutkan dulu seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada usaha dari dokter, ada usaha dari si Anu, alhamdulillah mungkin saya sudah meninggal, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi itu hal yang mungkin kita anggap remeh, tapi sebenarnya watasabuna hayyinan wa huwa indallahi azim. Kita menganggap remeh, padahal di sisi Allah itu adalah perkara yang besar ya, perkara yang besar. Jadi ada yang namanya agama itu aturan ya, kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mungkin perbuatan syirik yang banyak masih dilakukan oleh saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita di zaman ini, dan itu juga termasuk sudah masuk dalam kategori syirik besar ya, adalah di lain sebagainya mungkin kita sudah ketahui bahwasanya pergi menyembah-nyembah di kuburan, pergi menyembah-nyembah di gunung keramat yang dianggap punya keramatan, baik itu pohon, gunung, kuburan.
menyembah kuburan, maka itu termasuk syirik besar. Tapi yang banyak orang tidak sadari adalah meminta, berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Beda mendoakan orang yang meninggal, artinya kita mendoakan orang yang sudah meninggal itu agar diampuni dosanya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilarang oleh agama kita adalah berdoa kepada orang yang meninggal. Contoh misalnya, bahkan dia orang soleh termasuk, bahkan orang soleh pun itu kita tidak boleh berdoa kepadanya. Artinya berdoa kepadanya seperti ucapan, wahai Syekh Fulan, berikanlah aku rezeki, mudahkanlah segala urusanku. Nah, itu contoh berdoa kepada orang yang meninggal. Nah, artinya dia meminta kepada orang yang sudah meninggal. Nah, itu perkara syirik besar. Bapak Ibu yang mungkin masih banyak di antara saudara-saudara muslim kita yang melakukannya. Walaupun orang meninggal itu dianggap adalah dia wali sekalipun. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudahkanlah urusanku. Nah, padahal itu kekhususan perkara, berdoa itu perkara kekhususan yang kita harus tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi definisi syirik adalah menyamakan Allah dengan selainnya pada perkara yang hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu hanya kekhususan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh berdoa kepada selainnya. Bahkan berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Wahai Rasulullah, ampunilah dosa-dosaku, murahkanlah rezekiku, lancarkan urusanku, berikanlah aku jodoh. Tidak. Kita hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ditemui dari para sahabat bahwasanya ketika para sahabat, misalnya Rasulullah sudah meninggal, mungkin di zaman Abu Bakar mendapatkan kesulitan, tidak ada bahwasanya Abu Bakar pergi ke kuburan Nabi SAW meminta kepada Nabi agar dimudahkan urusannya ketika menjadi pemimpin. Tidak ada. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jadi pernah di zaman Umar itu kemarau seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, kemarau. Andai kata boleh meminta kepada kuburan agar dimudahkan, diijabah doa-doa kita oleh Allah dengan melalui perantara orang yang sudah meninggal, maka tentu Umar bin Khattab datang ke kuburan Nabi atau ke kuburan Abu Bakar, orang yang terbaik setelah Nabi, datang ke kuburannya dan meminta kepada Rasulullah yang sudah meninggal pada saat itu. Tapi tidak. Nah, jadi tidak ada di riwayat disebut didapatkan bahwasanya sahabat itu pergi ke kuburannya Rasulullah meminta kepada Rasulullah, meminta kepada Abu Bakar, apalagi orang selain daripada Rasulullah dan Abu Bakar. Kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, apa yang menghalangi kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak ayat-ayat yang memperingatkan hal ini. Nah, mungkin Allah sudah tahu bahwasanya nanti ada zaman di mana orang-orang itu meminta kepada orang yang sudah meninggal. Banyak ayat-ayat yang memperingatkan hal ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yarud wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana orang tersebut, makhluk tersebut tidak bisa memberikanmu manfaat dan tidak memberikanmu mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan jika engkau melakukan hal tersebut, sesungguhnya engkau orang-orang yang zalim. Zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa, dia berdoa kepada Allah, kemudian dia berdoa kepada selain daripada Allah, yang mana itu tidak ada dalil pun baginya melakukan hal tersebut, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka nanti perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Allah menyebutkan orang kafir di akhir ayat, seakan-akan Allah mengatakan bahwasanya orang yang berdoa kepada selain daripada Allah, maka dia tidak akan beruntung. Orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ini paling tegas ya, memberikan kita mungkin kesadaran yang selama ini kita menganggap bahwasanya kita orang-orang yang sudah meninggal itu masih bisa mendengarkan doa-doa kita, bahkan bisa mengijabah doa-doa kita. Apa peringatan Allah?
walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang mereka berdoa selain daripada Allah, yang mana tiada memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kita berdoa kepada selain Allah, yang mana yang kita tujukan, yang kita berdoa kepada orang tersebut, makhluk tersebut, orang meninggal tersebut yang tidak punya apa-apa walaupun setipis kulit ari, kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, sama sekali tidak akan mendengarkan doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengarkan, mastajabu lakum, sama sekali mereka tidak akan bisa mengabulkan permintaanmu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka, orang-orang yang kita tempati meminta atau sembahan-sembahan yang kita tempati menyembah, yakfuruna bisyirkikum, mereka akan mengingkari kesyirikan kita. Mereka akan mengingkari perbuatan syirik kita. Orang kita meminta, orang yang tempat kita meminta, mereka nanti pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan kita. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak akan memberikan keterangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang meninggal yang kita ketempati mungkin meminta, kita agungkan, kita tempati berdoa, kita sembah-sembah, itu pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik kita. Jadi Allah mengatakan di sini, pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kita. Jadi perbuatan kita berdoa selain daripada Allah itu adalah perbuatan syirik. Meskipun kita agung-agungkan orang yang sudah meninggal itu, meskipun diketahui dia adalah ulama besar, orang soleh, itu pada hari kiamat itu mereka tidak akan menolong kita. Justru mereka akan mengingkari perbuatan kita. Wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada selain daripada Allah tempat pertolongan. Dan tidak ada nanti pada hari kiamat tidak ada tempat pertolongan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti kita, wahai Syekh fulan, pada waktu di dunia saya selalu meminta kepadamu, saya mengagungkanmu, tolonglah saya. Tidak, wama lakum min dunillah, tidak ada bagi kalian tempat meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang ya. Mereka mungkin mengira misalnya seperti yang di Sidrap Bulu Nenek, banyak orang-orang masih ke sana ya. Masih ke sana pergi menyembelih kambing atau pergi mengikat-ikat. Nanti kalau saya sudah berhasil, sudah lulus, saya lepaskan ikatan ini, kemudian saya akan datang dengan menyembelih seekor kambing. Masih banyak yang melakukan hal itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu hati-hati dengan perkara seperti itu. Atau misalnya ada pohon-pohon keramat, dianggap keramat bisa mengabulkan hajat kita, bisa mengabulkan permohonan kita. Itu semua hal yang perlu kita hindari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita, perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain daripada dosa syirik, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan syirik kemudian meninggal dunia tanpa pernah bertobat dari kesyirikannya, maka Allah sama sekali tidak akan mengampuni dosanya. Dan nanti fi nari jahannam khalidina fiha, di dalam neraka jahanam akan kekal selama-lamanya. Nauzubillah. Maka kalau kita sudah meninggal itu, tidak ada tempat lain kecuali dua, entah itu surga atau neraka. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahu. Sesungguhnya orang-orang yang mensyirikatkan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh harramallahu alaihi jannah, Allah akan mengharamkan baginya surga. Kenapa mesti kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Mengapa engkau ingin menjadikan bagi Allah sebuah tandingan bahwa Allah lah yang menciptakan kita? Kalaulah ada makhluk lain yang menciptakan kita selain Allah, maka tidak apa-apa kita menyembahnya. Tapi hanya Allah menciptakan kita. Jangankan Allah, kita saja sebagai orang tua, misalnya ada anak kita yang kita sudah jaga, sudah rawat, kita lahirkan, kita didik, kita sholat keluarkan, tapi dia justru berbakti kepada orang yang lain. Bagaimana perasaan kita ya? Maka begitu juga Allah yang menciptakan kita, maka
kita hanya berhak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, bukan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, perkara pertama yang bisa membatalkan keislaman kita adalah syirik, perbuatan syirik. Kemudian perkara yang selanjutnya adalah disebutkan oleh para ulama yang bisa membatalkan keislaman seseorang adalah malam yakfuril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahu kufur. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu akan kekafirannya orang-orang kafir atau bahkan membenarkan agama selain daripada agama Islam, maka dia kafir, kata para ulama. Jadi kalau ada orang ini biasanya pahamnya orang-orang liberal ya, yang menganggap bahwasanya semua agama itu sama. Nah, orang-orang liberal itu tidak mau kalau kita mengucapkan kata-kata kafir. Pokoknya jangan kata-kata kafir. Non muslim. Ya kan? Atau kita tidak boleh mengatakan bahwasanya non muslim atau selain daripada Islam itu kafir, tidak boleh. Mereka menganggap seperti itu. Atau bahkan ada keraguan kita terhadap kekafiran mereka, atau bahkan kita membenarkan agama mereka, maka itu salah satu perkara yang bisa membatalkan keislaman kita, Bapak Ibu sekalian. Pada Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar adalah agama Islam. Jangan kita katakan agama yang paling benar. Kalau kita katakan agama yang paling benar, berarti ada agama yang lain yang benar. Tapi kita mengatakan innad dina, sesungguhnya agama yang benar adalah agama Islam. Kalau kita mengatakan paling benar, berarti ada agama yang benar meskipun tidak paling benar ya. Itu. Tidak boleh. Kita tidak boleh ragu akan kekafiran mereka. Kita tidak boleh atau bahkan membenarkan agama mereka. Kayaknya orang-orang liberal itu selalu ingin dianggap selalu terdepan, bahwasanya mengatakan semua agama itu sama. Kalau mereka misalkan mereka beranggapan bahwa semua agama itu sama, kenapa mereka tidak masuk Kristen misalnya ya? Kenapa mereka tidak masuk di agama yang lain? Karena mungkin selama ini anggapan kita di agama Islam itu repot ya. Ada ibadah 5 hari semalam, ada zakat, mengeluarkan zakat, ada ibadah haji dan lain sebagainya. Kenapa tidak masuk di agama yang lain yang mungkin lebih santai? Kalau memang kalian menganggap bahwasanya semua agama itu sama, itu artinya mereka pun ragu dengan pernyataan mereka ya. Mereka pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara pembatal keislaman ini termasuk keyakinan ya, bahwasanya kita tidak boleh yakin bahwasanya semua agama itu benar. Semua agama itu benar. Kita juga tidak boleh ragu akan kekafiran orang-orang kafir. Kan Allah sendiri yang mengatakan innalladzina kafaru innalladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah mereka yang mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah, innal ladzina kafaru qalu innallaha wal masihu ibnu maryam. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah mereka yang percaya bahwasanya Isa bin Maryam adalah Tuhan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi kita tidak boleh ragu akan kekafiran mereka. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian setiap kita menemui orang kafir kita katakan depannya hei kafir. Tidak. Kita cukup meyakini kekafiran mereka karena mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya berhak disembah. Tidak, bukan berarti juga ketika kita bertemu dengan non muslim, hei kafir. Tidak. Tidak seperti itu. Artinya jangan sampai kita membenarkan agama mereka atau ragu atas kekafiran mereka, atau kita tidak mengkafirkan mereka. Kita mengkafirkan mereka secara keyakinan bahwasanya mereka kafir ya. Mereka kafir. Yang namanya karena orang-orang liberal menganggap bahwasanya ketika kita mengkafirkan mereka, pasti kita nanti mengatakan di hadapan mereka, hai orang-orang kafir, kita panggil mereka dengan kafir, tidak ya. Makanya orang-orang liberal itu tidak mau sekali kalau kita menyebut kata-kata kafir. Mereka alergi dengan kata-kata kafir. Jadi apa tujuannya Allah menyebutkan dalam Al-Quran? Qul ya ayyuhal kafirun. Apakah kita ingin mengubah wahai orang-orang non-muslim? Allah sendiri yang menyebutkan kafir. Maka kita harus mengimani apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya mungkin satu lagi ya sebelum insyaallah perkara-perkara selanjutnya kita akan lanjutkan pekan depan adalah man ittaqada anna hadi ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadi atau anna hukma ghairihi ahsana min hukmi. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya ada petunjuk selain daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna, atau ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mengatakan hukum Islam sekarang ini tidak relevan lagi untuk diterapkan. Kalau ada keyakinan seperti itu, maka kafir, maka dia itu bisa membatalkan keislaman kita. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwasanya seperti sekarang ya di Indonesia, meskipun kita memakai hukum undang-undang, diterapkan hukum undang-undang, tapi tidak boleh sama sekali 1% atau 0,1% dalam keyakinan bahwasanya hukum undang-undang ini yang diterapkan di Indonesia itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada penerapannya kita memakai hukum undang-undang ya, tapi sama sekali kita tidak boleh meyakini bahwa hukum buatan manusia itu lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan bahwasanya hukum Islam itu sudah tidak relevan lagi di zaman ini. Misalnya hukum Islam, contoh, kalau ada orang yang mencuri, kalau hukum Islam itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hukumannya apa? Dipotong kedua tangannya. Kita tidak boleh mengatakan tidak cocok lagi, itu dipakai di zaman sekarang, tidak relevan lagi. Itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Sekali lagi orang-orang liberal banyak seperti itu yang mengatakan seperti itu. Tidak cocok lagi hukum Islam itu hukum yang kolot ya. Hukum yang kolot kampungan, sudah kemunduran ya. Makanya yang cocok itu adalah hukum yang ada undang-undang sekarang zaman sekarang ini. Itu jangan sama sekali ada keyakinan kita bisa sampai seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu percaya bahwasanya tidak ada hukum yang paling sempurna, yang paling baik kecuali hukum yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekira itu beberapa perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman, bisa membatalkan syahadat kita bila mana kita meyakini, bila mana kita mengucapkan atau bila mana kita melakukannya. Insyaallah masih ada perkara-perkara pembatal keislaman lainnya yang insya Allah kita mungkin jelaskan karena waktu terbatas pada pekan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila mana ada salah kata, tentunya itu dari saya pribadi, dan bila mana ada manfaat yang bisa kita dapatkan, tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz mengenai yang kali ini kita bahas, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Memang ini adalah hal yang sangat penting ya untuk kita, karena kalau tidak salah ayat tadi yang Ustaz sebutkan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, itu kalau tidak salah kalimat sebelumnya menyebutkan nama-nama nabi kalau tidak salah ya. Betul ya, bisa dalam surah Al-Maidah. Jadi disebutkan nama-nama nabi, ini nabi dan rasul Bapak Ibu sekalian ya. Diancam oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, maka amal-amal soleh kalian akan dihancurkan. Bagaimana kita yang sholat mungkin saja untuk khusyuk susah dan segala macam, mau sholat tadi dikatakan Ustaz, mau sholat 40 tahun atau mau naik haji, mungkin orang ada naik haji tiap tahun atau umrah tiap minggu atau tiap bulan, tapi kalau dia berbuat syirik, hancur amalannya, dan kalau dia tidak bertaubat maka kekal di neraka. Jadi dosa syirik ini memang luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi makanya ini jadi pembahasan utama kita. Jadi kalau kita berbicara mengenai akidah, jadi pasang memang baik-baik telinga tak. Tahan ngantuk tak kalau ngantuk ki. Karena apa? Ini adalah ilmu yang paling tinggi di dalam Islam. Jadi Rasulullah itu 13 tahun untuk menjelaskan mengenai akidah. Jadi kalau kita bahas akidah, pasang baik-baik telinga tak. Supaya apa? Supaya betul-betul mengerti ki. Seperti apa akidah Islam yang sebenarnya. Jangan sampai selama ini kita bilang
biasa gitu. Ternyata apa? Ternyata itu bisa apa? Membatalkan keislaman kita. Kami buka pertanyaan. Nanti siapa tahu ada yang bertanya, Ustaz, saya itu cucuku atau anakku ku kasih kunyit atau supaya tidak dikacai sama parakang atau apa kayak gitu. Kan ada juga biasa begitu. Nah, kasih kunyit atau bawang kalau tidak salah supaya tidak dari parakang atau apa. Ini mungkin mau ditanyakan. Ya silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Oh silakan. Di sana dulu ya, Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kalau misalnya kan biasanya kayak budayaan gitu ya, kayak misalnya kita pindah rumah gitu. Kalau di Kalimantan Selatan kalau buat saya itu punya kebiasaan itu harus kayak keliling rumah begitu baru tabur beras gitu, baru kalau di Bandung sebelah saya beda lagi begitu itu apakah bagaimana? Ya, follow. Jadi ada memang budaya-budaya kita yang turun temurun dari nenek moyang kita yang Islam itu kalau budaya itu tidak bertentangan dengan agama Islam maka itu patut dilestarikan. Tapi kalau dia bertentangan dengan ajaran kita maka itu harus kita singkirkan, hilangkannya. Kalau seperti tadi bahwasanya seperti kebiasaan orang kalau pindah rumah kemudian dia harus mengelilingi rumah tersebut kemudian ditabur beras agar itu mungkin keyakinannya bisa penolak bala ya, penolak bala dan lain sebagainya, maka itu saya kira menurut termasuk kesyirikan. Sebenarnya salah satu juga kunci daripada mahal kesyirikan kalau ada anggapan bahwasanya kalau kita tidak begini akan begini. Kalau kita tidak melakukan ini nanti kita akan celaka. Seperti itu. Kecuali memang kalau misalnya hal itu meskipun hal itu tidak pernah secara penelitian terbukti, tapi kalau ada dalilnya maka saya kira itu tidak mengapa. Tapi kalau selama ini tidak ada dalil yang memerintahkan, karena itu termasuk ritual kan. Ritual itu semahalnya dengan ibadah. Yang namanya ritual itu ibadah, nanti ada dalil yang memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut, maka barulah kita boleh melakukannya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, ritual-ritual yang selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, maka itu termasuk kesyirikan. Begitu, atau minimal dia termasuk perbuatan bid'ah. Seperti kalau di Pindrang di kampung saya ada istilahnya doa posisi bola. Ya, doa posisi bola. Dia sambil membaca apa begitu, meskipun yang dia baca itu mungkin dalam kitab bersanji atau tapi kalau dia meyakini bahwasanya ketika kita berdoa di pusat daripada rumah itu akan bisa menghilangkan bala dan lain sebagainya, maka itu termasuk kesyirikan, termasuk khurafat dan takhayul. Atau misalnya di malam Jumat dia pasang api di bawah tangga, semua itu untuk menghindari daripada syaitannya. Kan tuntunan Islam agama kita lengkap, ingin menghindarkan rumah kita daripada syaitan. Itu kata Nabi SAW, kita membaca surah Al-Baqarah. Kita baca surah Al-Baqarah. Kemudian baca surah Al-Baqarah itu insyaAllah rumah kita terhindar daripada sihir. Misalnya kalau ada kiriman-kiriman sihir, itu perbanyak membaca surah Al-Baqarah dalam rumah kita. Kita tidak perlu mencari tuntunan-tuntunan kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak membaca Al-Qur'an dalam rumah kita. Kalau misalnya ingin rumah kita terhindar daripada bencana, kemudian kita perbanyak beribadah di dalamnya. Itu semua insyaallah tuntunan-tuntunan sahih ya yang diajarkan oleh agama kita. Tapi kalau ada ritual-ritual yang mana itu budaya termasuk budaya, tapi pada dasarnya budaya itu tidak berdasarkan dalil, tidak dilandasi oleh dalil, sebaiknya dijauhi. Walaupun dia tidak kategori syirik, maka itu jatuh kepada kategori bid'ah ya, yang dilarang oleh agama kita. Saya kira itu ya. Ya, silakan. Ada tadi yang angkat tangan di sebelah ujung sana mungkin. Jadi atau di sana. Oh, silakan. Silakan diambil mic-nya.
Pertanyaan saya, bagaimana jika ada seorang muslim yang sholatnya bagus, sunnahnya bagus, puasanya bagus, serta sunnah-sunnah lain, tapi hubungannya sesama manusia kurang bagus, entah itu ada yang gengsi atau yang satunya baperan. Terus saya yang kedua, bagaimana sebaiknya kita bersikap kepada tetangga kita yang non-muslim. Terus pertanyaan saya yang ketiga, Cukup ya kayaknya dua saja Bu ya. Wah, kayaknya ini akumulasi ya dari beberapa pekan ini ya. Ya, saya kira insya Allah cukup karena waktunya. Silakan Ustaz. Yang pertama mungkin mengenai orang yang bagus ibadahnya tapi tidak bagus hubungannya. Jadi hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bermasalah. Silakan. Oke, jadi mana ada seorang yang bagus sholatnya, bagus, pokoknya bagus ibadahnya, kemudian hubungannya kepada sama manusia tidak bagus. Nah, ini yang perlu dirinci dulu. Tidak bagusnya bagaimana? Apakah dia jarang bersosialisasi atau jarang bergaul dengan manusia? Selama dia tidak menyakiti manusia lain, sekiranya tidak apa-apa. Mengapa? Kecuali kalau dia misalnya bagus ibadahnya, tapi dia juga sering menyakiti saudaranya, entah itu lewat lisannya atau sering menyakiti tetangganya. Ini pernah di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang ahli ibadah ahli ibadah, bagus sholatnya, bagus puasanya, tapi dia suka menyakiti saudaranya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia berada dalam neraka. Nah, jadi hubungan ajaran Islam itu tidak hanya mengatur hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mengatur hubungan bagaimana kita agar berbuat baik terhadap sesama manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dinamakan orang muslim itu adalah yang mana orang yang selamat daripada lisannya dan tangannya. Nah, seperti itu. Karena bisa jadi mungkin hubungan kita dengan Allah baik, hak-hak kita dengan Allah sudah terpenuhi, tapi hak kita kepada manusia, kita pernah menyakiti seseorang, kita pernah menggibahi seseorang, maka nanti itu Allah tidak punya, maksudnya bukan berarti Allah tidak punya kuasa. Allah tidak akan mengampuni kecuali nanti kita meminta halal atau meminta maaf daripada saudara yang pernah kita sakiti, atau daripada saudara yang pernah kita gibahi, pernah kita cerita jelek, minta maaf tadi. Begitu. Hati-hati nih Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah nyakiti saudara, pernah kita misalnya ambil haknya, tanahnya, nanti kita diampuni oleh Allah setelah kita kembalikan hak yang pernah kita ambil daripada hak saudara kita. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana bertetangga dengan non-muslim? Ya, bagaimana kita bertetangga dengan muslim atau secara umum bagaimana kita bergaul dengan non-muslimnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah sama sekali melarang kita untuk memerangi orang-orang non-muslim yang juga tidak memerangi kita atau tidak pernah mengganggu kita. Bahkan Allah mengatakan wa tuqsitu ilaihim, perintah, kalimat perintah Allah mengatakan berbuat adillah kepada mereka. Jadi Allah menyuruh kita untuk berbuat adil juga kepada saudara-saudara kita yang non-muslim sekalipun, selama mereka tidak mengganggu kita, tidak mengganggu peribadatan kita, dan juga selama itu bukan terkait dengan peribadatan mereka. Jadi Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada keluarga kita atau tetangga kita yang non-muslim. Jangan kalau misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita tanya dulu, agamamu apa? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Justru kita diperintahkan oleh Allah agar berbuat baik, berbuat adil kepada mereka terkait hal-hal muamalah, mana selama hal itu bukan terkait dengan peribadatan mereka. Berbuat adil artinya kita samakan dalam hal muamalah, kita samakan. Jangan nanti misalnya kita bertetangga dengan muslim dan juga di samping kita ada muslim yang hanya kita kasih beras, kita berikan bantuan hanya orang muslim, tapi yang non muslim kita biarkan dalam kelaparan. Tidak, itu zalim namanya. Itu tidak adil namanya ya. Namanya adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harus ada sama rata dalam hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, Allah sama sekali tidak melarang kita untuk berbuat baik pada non muslim yang tidak memerangi kita, yang tidak mengganggu kita.
Nah, seperti itu. Saya kira itu dalam hal muamalah dengan tetangga kita yang non muslim atau ada keluarga kita yang non muslim. Ya, saya kira cukup ya. Karena waktu, saya yakin masih ada beberapa pertanyaan di benak Bapak Ibu sekalian. Cuma karena keterbatasan waktu, insya Allah di hari Kamis kita akan membahas mengenai fikih dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kalau membahas mengenai akidah, dipasang baik-baik telinganya, diperbaiki konsentrasinya, supaya ilmu yang masuk insya Allah bisa lebih terserap lebih banyak sehingga bermanfaat, apalagi yang berkaitan dengan akidah. Jadi ilmu yang paling tinggi adalah akidah ya. Bagaimana kita menyembah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekian, mungkin karena waktu hadiahnya ditunda dulu karena sudah hampir 7:30. Saya kira sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.